Di Yunani kuno, sakit kepala seringkali dianggap sebagai penderitaan yang malang. Para korban lalu berdoa, memohon bantuan kepada Asklepios, sang dewa pengobatan. Dan jika rasa sakit masih terus berlanjut, seorang praktisi medis akan melakukan pengobatan yang paling terkenal di dunia, dengan mengebor lubang kecil di tengkorak, untuk mengalirkan darah yang diduga telah terinfeksi. Teknik yang mengerikan ini, disebut trepanasi, seringkali menggantikan sakit kepala dengan kondisi yang lebih permanen. Untungnya, dokter saat ini tidak menggunakan bor listrik untuk mengobati sakit kepala. Tetapi, setidaknya kita bisa banyak belajar tentang penyakit kuno ini. Hari ini, kami telah mengklasifikasikan sakit kepala menjadi dua kubu, yaitu, sakit kepala primer dan sakit kepala sekunder. Yang pertama bukanlah gejala penyakit, cedera, atau kondisi yang mendasarinya, melainkan adalah kondisinya. Tapi kami akan kembali ke mereka sebentar lagi, karena sementara ini, sakit kepala primer dilaporkan menyumbang 50% dari kasus sakit kepala. Kami sebenarnya lebih banyak tahu tentang sakit kepala sekunder. Penyebabnya adalah masalah kesehatan lainnya, dengan faktor pemicu, mulai dari dehidrasi dan penarikan kafein, hingga cedera kepala dan leher, dan penyakit jantung. Dokter telah mengklasifikasikan lebih dari 150 jenis sakit kepala sekunder yang dapat didiagnosis, semuanya dengan penyebab, gejala, dan potensial perawatan yang berbeda-beda. Akan tetapi, di sini kita akan mengambil satu kasus yang paling umum saja, katakanlah infeksi sinus sebagai contohnya. Sinus adalah sistem rongga yang menyebar di belakang dahi, hidung, dan pipi atas kita. Ketika sinus kita terinfeksi, respons kekebalan kita memanaskan area tersebut, memanggang bakteri, dan membuat rongga membengkak melebihi dari ukuran biasanya. Sinus yang membesar memberi tekanan pada arteri dan vena kranial, serta otot kita yang berada di leher dan kepala. Reseptor rasa sakit ini disebut juga nosiseptor, yang memicu respons, dan memberi isyarat pada otak untuk melepaskan banjir neuropeptida yang mengobarkan pembuluh darah kranial, membengkak dan memanaskan kepala. Ketidaknyamanan ini, lalu dipasangkan dengan otot kepala yang sangat sensitif, dan menyebabkan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Tidak semua sakit kepala itu berasal dari pembengkakan. Otot yang tegang, dan peradangan saraf yang sensitif menyebabkan berbagai tingkat ketidaknyamanan pada setiap sakit kepala. Tetapi, semua kasus adalah reaksi terhadap iritasi kranial. Berbeda dengan sakit kepala sekunder yang penyebabnya jelas, asal mula pada sakit kepala primer masih belum diketahui. Para ilmuwan masih melakukan penyelidikan terhadap pemicu potensial untuk 3 jenis sakit kepala primer, migrain berulang yang bertahan lama, sakit kepala klaster yang sangat menyakitkan dan cepat, dan, yang paling umum, sakit kepala karena tegang. Seperti namanya, sakit kepala karena tegang menjadi terkenal karena menciptakan sensasi tersebut di sekitar kepala. Sakit kepala ini meningkatkan kelembutan otot perikranial, yang kemudian berdenyut nyeri disertai darah dan oksigen. Pasien melaporkan stres, dehidrasi, dan perubahan hormon sebagai pemicu, tetapi ini masih tidak sesuai dengan gejalanya. Misalnya, pada sakit kepala dehidrasi, lobus frontal sebenarnya menyusut jauh dari tengkorak, membuat dahi bengkak yang tidak sesuai dengan lokasi nyeri pada sakit kepala karena tegang. Para ilmuwan memiliki teori tentang penyebab sebenarnya, mulai dari pembuluh darah yang kejam untuk nosiseptor yang terlalu sensitif, tetapi ini masih tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Sementara itu, sebagian besar penelitian sakit kepala difokuskan pada sakit kepala primer yang lebih parah. Migrain adalah sakit kepala berulang, yang menimbulkan sensasi seperti catok pada tengkorak yang dapat berlangsung dari 4 jam hingga 3 hari. Dalam 20% kasus, serangan ini cukup kuat untuk membebani otak dengan energi listrik, yang merangsang pada ujung saraf sensorik. Ini menghasilkan halusinasi yang disebut aura, yang dapat mencakup melihat kedipan lampu, dan pola geometris, serta mengalami sensasi kesemutan. Sakit kepala klaster, jenis sakit kepala primer lainnya, menyebabkan rasa sakit yang membakar, dan menusuk di belakang salah satu mata, menyebabkan mata merah, pupil menyempit, dan kelopak mata terkulai. Apa yang dapat dilakukan terhadap kondisi ini, yang secara dramatis dapat memengaruhi kualitas hidup orang banyak? Sakit kepala tegang dan sebagian besar kasus sekunder dapat diobati dengan obat pereda nyeri yang dijual bebas, seperti obat anti radang yang mengurangi pembengkakan kranial. Dan banyak pemicu sakit kepala sekunder, seperti dehidrasi, ketegangan mata, dan stres, dapat dihindari secara proaktif.
Migrain dan sakit kepala kluster lebih rumit, dan kami masih belum menemukan perawatan andal yang cocok bagi semua orang. Tapi untungnya, ahli farmakologi dan ahli saraf hingga hari ini masih bekerja keras, untuk memecahkan misteri tersembunyi yang membebani pikiran kita ini.